Shalom adik-adik Smiling Kids. Kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita akan ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk saat ini kami akan memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama, dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami mulai dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong.
kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let His little child come in. Yo. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh
Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, bersukacita. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kakak ajak untuk berdoa kembali ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk mengerti, merenungkan dan melakukan apa yang menjadi perintah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pembelajaran firman minggu ini yaitu tentang Petrus dilepaskan dari penjara. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Dan ayat hafalan kita ada di 1 Petrus pasal 3 ayat 12a. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Adik-adik, di suatu hari ada raja yang bernama Herodes. Raja Herodes datang ke Yerusalem. Terjadi keramaian. Anak-anak dan orang dewasa lari di pinggir jalan raya. Ia bukan Raja Herodes yang mau membunuh bayi Yesus ya. Ia ini adalah cucunya. Tetapi ia juga membenci Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Dia berkata gini, bagaimana dengan orang-orang Kristen di Yerusalem? Apakah mereka masih banyak? Setiap hari bertambah banyak orang yang menjadi Kristen. Jawab pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Mereka inilah yang menuduh Tuhan Yesus di hadapan Pilatus dan memohon supaya Tuhan Yesus disalibkan. Mereka ini juga yang membenci murid-muridnya. Lalu raja bertanya, siapa pemimpin mereka? Jawab mereka, Yakobus dan Petrus. Lalu tangkap dan masukkan mereka ke dalam penjara, perintah Raja Herodes. Lalu tentara Herodes menangkap Yakobus dan membunuhnya dengan pedang. Orang Kristen di Yerusalem berkabung untuk kematian Yakobus. Sebenarnya mereka tidak perlu berkabung karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat di surga, di mana Dia akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka mengasihi Yakobus, pemimpin mereka, dan sekarang ia tidak ada di tengah-tengah mereka lagi. Adik-adik, pemimpin-pemimpin orang Yahudi sangat senang dengan kematian Yakobus. Karena itu Raja Herodes memerintahkan agar Petrus juga dimasukkan ke dalam penjara. Setelah perayaan Paskah, Petrus akan dibunuh juga. Di dalam penjara, Petrus diawasi oleh 16 tentara. 2 orang duduk di sebelah kirinya,
2 orang di sebelah kanannya, dan yang lainnya menjaga di pintu penjara dan di pintu gerbang besi. Kata kepala penjara kepada tentara-tentara itu, "Jaga orang ini baik-baik, jangan sampai lepas atau kamu akan dibunuh oleh Raja Herodes." Orang Kristen di Yerusalem mendengar bahwa Petrus dipenjarakan. Siang dan malam mereka berdoa untuk dia. Mereka memohon agar Tuhan melepaskan Petrus dari penjara. Dia diam di dalam ruangan yang gelap dan harus makan dengan tangan yang terbelenggu. Tentara-tentara menjaga dia siang dan malam. Petrus tidak senang di dalam penjara, tetapi ia tahu bahwa Tuhan Yesus beserta dengan dia, meskipun mata Petrus tidak dapat melihatnya. Dan Petrus juga tahu bahwa orang Kristen lain sedang mendoakannya. Karena itu Petrus tidak takut, meskipun ia tahu bahwa Raja Herodes merencanakan untuk membunuh dia. Malam itu adalah malam terakhir bagi Petrus. Besok ia akan dibunuh, tetapi ia tidak takut mati. Raja bisa membunuh tubuhnya, tapi tidak jiwanya. Kalau ia mati, ia akan pergi ke surga untuk tinggal bersama Tuhan Yesus. Dia berbaring dan tidur dengan tenang. Tentara-tentara di sebelah dia juga tidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ada cahaya terang menyinari ruang penjara. Seorang malaikat berdiri di dekat Petrus dan membangunkannya. Ia menepuk bahu Petrus dan berkata, "Bangunlah segera." Heran, rantai pada tangan dan kaki Petrus terlepas. "Pakailah jubahmu, kenakanlah sandalmu, lalu ikutlah aku." Petrus melakukan apa yang malaikat suruh kepadanya. Sementara tentara-tentara itu tidur. "Cepat, ikut aku," malaikat berkata. Mereka melewati penjaga-penjaga dan sampai di pintu gerbang besi. Heran, pintu gerbang besi terbuka sendiri dan Petrus bersama dengan malaikat keluar dari penjara. Lalu malaikat meninggalkan Petrus. Petrus tiba-tiba sadar bahwa ini semua bukan mimpi dan Tuhan benar-benar telah menyelamatkannya. Dia berjalan ke rumah di mana teman-temannya sedang berdoa untuk dia. Petrus menunjukkan dirinya kepada orang Kristen yang sedang berdoa. Petrus mengetok pintu rumah temannya. Tok 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 tok. Seorang gadis yang bernama Rode datang untuk melihat siapa yang ada di depan pintu. "Bukalah pintu bagi saya," bisik Petrus. Waktu ia tahu bahwa itu Petrus, ia lari masuk ke dalam dan mengatakan kepada semua orang bahwa Petrus ada di depan pintu. Teman-temannya yang lain tidak percaya padanya, tetapi ia berkata, "Benar, itu Petrus." Petrus masih terus mengetuk pintu. Akhirnya, teman-temannya membukakan pintu, dan waktu melihat dia, mereka sangat terkejut. Tuhan sudah mendengar doa-doa mereka. "Katakan pada saudara-saudara seiman kita bahwa aku sudah bebas," kata Petrus kepada mereka. Kemudian dia meninggalkan Yerusalem dan pergi ke kota lain. Apakah yang terjadi di dalam penjara sesudah itu? Nah, pagi-pagi benar, laskar-laskar yang menjaga Petrus kaget sekali. Petrus menghilang. Bagaimana Petrus dapat terlepas? Semua penjaga ada pada tempatnya, dan pintu besi masih terkunci. Raja Herodes marah sekali waktu ia mendengar bahwa Petrus lolos dari penjara. Ia menyuruh tentara-tentaranya untuk mencari Petrus, tetapi Petrus sudah pergi dan mereka tidak bisa menemukannya. Tuhan menjaga Petrus. Dia tidak mau Petrus mati karena masih ada pekerjaan yang harus dilakukannya di dunia ini untuk dia. Adik-adik, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Mata Tuhan melihat Petrus dalam penjara, dan telinga Tuhan terbuka pada doa orang-orang Kristen yang berdoa. Berseru kepadanya supaya Petrus dilepaskan dari penjara. Tuhan menjawab doa-doa mereka. Dia mengirim malaikatnya untuk membuka pintu penjara bagi Petrus. Adik-adik, Tuhan melihat setiap anak yang mengasihi Tuhan Yesus, dan Ia ingin untuk berbuat yang benar. Dia akan mendengar doa-doa kita dan menolong kita saat kita berdoa kepadanya. Ini adalah janji Tuhan. Yuk, kita tutup ya pembelajaran firman Tuhan dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk terus semangat berdoa untuk keberadaan semua umat Tuhan, tubuh Kristus di bumi ini. Tuhan memberkati, tolong kami untuk terus setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah beribadah ya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Tiba saatnya kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah bersama-sama secara online. Tuhan memberkati, tolong kami Tuhan. Berkatilah Mama, Papa, kakak, adik. Tuhan memberkati semua keluarga kami ya Bapa. Tuhan memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah atas bangsa kami. Tuhan memberkati gereja di mana kami beribadah. Tuhan memberkati semua gereja-gereja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di ibadah hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.